Baik, teman-teman media, kita mulai ya. Suaranya agak menggema. Iya, nggak standar. Moga-moga bisa didengar dengan baik. Teman-teman Kemenkeu semuanya udah ya? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita akan menyampaikan pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk periode sampai dengan akhir Mei 2025. Jadi dalam hal ini, APBN yang akan kita sampaikan hari ini adalah posisi 5 bulan pertama semenjak Undang-Undang APBN dijalankan 1 Januari 2025. Seperti biasa, kita akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Pertama, mengenai lingkungan ekonomi, baik global maupun nasional, yang tentu mempengaruhi banyak sekali bagian-bagian dari APBN kita. Apakah itu dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, dan juga dari sisi pembiayaan. Oleh karena itu, bagian pertama adalah mengenai situasi kondisi global dan nasional, geopolitik yang sayangnya atau unfortunately situasinya tidak membaik dengan terjadinya perang yang sekarang ini sedang berlangsung makin sengit antara Israel dengan Iran. Kemudian bagian kedua nanti akan disusul sesudah menyampaikan postur APBN sampai dengan akhir Mei 2025 akan disusul dengan presentasi mengenai belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan belanja bendara umum, serta belanja dari transfer ke daerah. Bagian ketiga adalah bagian penerimaan negara, yang nanti untuk belanja negara akan dipresentasikan oleh Pak Swahasil Nazara. Untuk bagian penerimaan negara akan dipresentasikan oleh Pak Anggito Abimanyu mengenai penerimaan perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Bagian yang tiga adalah bagian pembiayaan dan baik itu investasi maupun pembiayaan defisit yang akan disampaikan oleh Pak Thomas Jiwandono. Jadi saya akan memulai hari ini dengan melihat perkembangan perekonomian global nasional yang telah mempengaruhi dan dalam hal ini APBN terus bekerja keras di dalam rangka melakukan mitigasi terhadap situasi yang terus bergejolak dan berkembang. Saya memulai dulu dari kondisi geopolitik. Seperti diketahui teman-teman semua, hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%, yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Namun ini adalah sesuatu yang memunculkan selalu adanya suatu event atau kejadian yang bisa langsung mempengaruhi secara sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan capital flow. Inilah yang sedang akan terus kita menghadapi geopolitik yang makin meruncing. Di sisi lain kita lihat hubungan antara Amerika dengan RRT dari sisi ketegangan perdagangan agak sedikit menurun tensinya dengan adanya inisiatif
kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi, meskipun sampai hari ini belum tercapai persetujuan, sehingga ini masih menimbulkan ketidakpastian. Yang hari ini diumumkan oleh Presiden Trump dengan Perdana Menteri Inggris adalah trade deal antara Amerika dengan Inggris. Padahal Amerika Serikat menyampaikan apa yang disebut policy pada saat Liberation Day adalah penerapan tarif kepada lebih dari 60 negara di dunia. Namun yang baru mengalami atau mendapatkan persetujuan dari sisi kebijakan perdagangan bilateral, baru satu negara yang secara official diumumkan oleh Presiden Trump. Ini yang menimbulkan tentu ketidakpastian karena deadline mengenai 90 hari, yaitu pada bulan Juli nanti, itu sudah makin mendekat. Situasi gejolak geopolitik, keamanan, dan perdagangan antar negara, termasuk sebetulnya Amerika Serikat di dalam apa yang disebut proposal dari kebijakan fiskal mereka, yaitu kebijakan fiskal yang oleh Presiden Trump disebutkan big and beautiful, yang diperkirakan akan menambah defisit APBN dari Amerika Serikat secara sangat signifikan, lebih dari 10 triliun dalam 10 tahun terakhir tambahan defisitnya. Ini menyebabkan sentimen terhadap kebijakan fiskal dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, menjadi relatif negatif. Dan ini mempengaruhi nanti persepsi terhadap risiko fiskal, sehingga mempengaruhi yield atau suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat dari sisi US Treasury. Kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang, yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security, itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai, karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield, apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Maka kita lihat kecenderungan adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan atau systematically important country seperti Amerika, RRT, kemudian Eropa, Jepang, Inggris. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan. Kita lihat di sini 49,6 indeks dari PMI manufaktur global. Ini berarti secara global kegiatan sektor manufaktur cenderung dalam zona kontraktif. Dan angka ini adalah angka terendah sejak Desember 2024. 70% lebih, hampir 71%, 70,8% negara-negara yang disurvei dari sisi kegiatan manufakturnya, mereka semuanya mengalami kontraksi. Artinya indeks PMI-nya untuk manufaktur di bawah 50, termasuk Indonesia dalam hal ini, 47,4.
Globalnya 49,6, Indonesia di 47,4. Hanya 29,2% negara yang disurvei untuk PMI ini yang masih ekspansif. Artinya sektor manufakturnya masih memiliki aktivitas ekspansi. Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik, security yang makin fragile, yang makin rapuh, dan rentan, yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi, ekspor, import, manufaktur, dan juga dari sisi capital flow yang berdampak kepada seluruh dunia. Seperti dilihat, risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economic melemah, kemungkinan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor kita. Harga komoditas ada yang pick up sangat tinggi, bukan karena supply demand dalam artian biasa, tapi lebih karena disruption, karena adanya disrupsi. Nilai tukar juga dalam hal ini cenderung mengalami volatilitas dan suku bunga utang meningkat terutama karena kebijakan fiskal di Amerika Serikat, yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari Kongres ke Senat, yaitu mengenai ekspansi fiskal di Amerika Serikat. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan global, halaman selanjutnya terlihat semuanya mengalami pelemahan. Trennya adalah menurun. Dan ini penurunannya, revisi penurunannya terus dilakukan. Waktu itu kalau kita lihat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dunia di 3,2% versi IMF, di 2025 hanya akan mencapai 2,8. Kalau Bank Dunia tahun 2024 growth-nya itu di 2,8, ada perbedaan metodologi antara IMF dan Bank Dunia sehingga dua angka itu interpretasinya akan berbeda. Dan untuk tahun 2025 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,3. Ini juga revisi yang baru saja diterbitkan di bulan Juni ini. Untuk 2026 masih diperkirakan ada kemungkinan membaik, tapi seperti biasa nanti kita akan lihat revisinya akan dilakukan pada bulan September Oktober, yaitu fall untuk IMF, dan kemudian Januari untuk sebelum mulainya tahun yang bersangkutan. Dan kalau kita lihat volume perdagangan dunia juga mengalami perlemahan, meskipun sebetulnya agak membaik, tapi itu tetap adalah plateau atau lengkungan ke bawah, itu cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan dari perdagangan dunia menurut IMF 1,7% saja, padahal tahun lalu adalah 3,8%. Jadi kalau volume perdagangan antar negara turun ya berarti negara-negara seperti Indonesia juga akan terpengaruh. Dan untuk Bank Dunia, estimasinya untuk perdagangan global hanya 1,8% tahun ini. Tahun lalu 3,4. Jadi ini menggambarkan koreksi yang sangat signifikan dalam di tahun 2025. Kalau komparasinya dengan 2023 adalah pada masa terjadinya perang Ukraina pertama, dan itu menyebabkan penurunan yang cukup dalam. Hampir semua perekonomian di negara-negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sisi proyeksi tahun 2025 ini. Amerika Serikat koreksinya sangat dalam, 0,9% menjadi hanya 1,4. Eropa koreksinya turun 0,3% menjadi hanya 0,7 pertumbuhan tahun ini. Tiongkok masih relatif sama di 4,5. Jepang juga akan melemah menjadi hanya 0,7, turun cukup drastis yaitu koreksinya 0,5%. India meskipun masih bertahan di atas 6%, itu menurun di 6,3, koreksinya 0,4. Dan Indonesia juga diperkirakan koreksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini karena kondisi global yang berubah drastis sebesar 0,4 menjadi hanya 4,7 menurut prediksi IMF. Sementara pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, kita lihat volatilitas di sektor keuangan
juga meningkat dan ini menimbulkan dampak negatif. Kita lihat suku bunga akan tertahan di tinggi. Padahal tadinya kita perkirakan 2025 harusnya sudah mulai mengalami penurunan sesudah inflasi melonjak sangat tinggi tahun 2023 dan 2024. Harusnya 2025 ini bank-bank sentral di negara-negara maju, terutama di Amerika, di Inggris, dan di Eropa, sudah mulai bisa menurunkan suku bunga. Namun kita lihat kecenderungan penurunan suku bunga ini tertahan karena tadi dengan adanya masalah perang dagang tarif yang akan menimbulkan disrupsi dari sisi supply barang-barang, ditambah sekarang dengan adanya perang beneran secara militer di Timur Tengah, disrupsi dari sisi supply side menjadi sangat nyata. Dan ini disrupsinya itu cenderung hilang, supply shock-nya itu terjadi dan harga akan melonjak tinggi persis pada saat seperti terjadinya perang Ukraina. Dan ini yang akan menyebabkan bank sentral harus memperhitungkan kembali kecepatan dan direction arah dari kebijakan suku bunganya. Kecepatannya mau turun, directionnya apakah akan turun atau tetap. Dan kalaupun mau turun, seberapa cepat atau harus menunggu lagi dengan situasi yang tadi diperkirakan, growth melemah, harusnya suku bunga turun, tapi inflasi naik karena adanya harga komoditas yang melonjak akibat perang. Dilema inilah yang kemudian akan dihadapi oleh banyak bank sentral di dunia. Di sisi lain, dengan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang sangat ekspansif mengumumkan tarif policy atau yang disebut Liberation Day, kemudian agak sedikit menurun koreksi pada saat adanya upaya untuk bernegosiasi dan duduk bersama dengan RRT, dan sekarang melonjak lagi karena negosiasinya belum conclude dan pada saat yang sama muncul perang baru. Dolar indeks juga dalam hal ini mengalami gejolak, cenderung menurun, makanya juga US terhadap rupiah kita cenderung menguat kemarin. Namun ketidakpastian secara global dari sisi perang telah menyebabkan muncul lagi kecenderungan kenaikan. Jadi volatilitas dolar ini masih akan kita lihat. Dan kita lihat volatilitas indeks atau VIX ya di pasar saham juga mengalami peningkatan, bahkan sempat melonjak tinggi. Kalau kita lihat di April 2025 itu melonjak spike-nya tinggi banget, hampir mirip pada saat terjadinya COVID. Meskipun sekarang sudah mulai meredah, tapi potensi dari volatilitas itu masih terasa. Nah, di pasar komoditas kita lihat meskipun secara kecenderungan kita lihat harga minyak ya, Brent di sebelah kiri itu yang kalau kita lihat Brent yang merah cenderung menurun. Kalau kita lihat year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara yang kalau kita lihat dari Januari sampai dengan akhir Mei harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei, Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi, yaitu 105,3. Jadi ada kecenderungan besar, tapi kemudian ada spike kira-kira terjadi di bulan Juni. Nanti kita lihat pada saat APBN kita di bulan Juli, kami akan menyampaikan kepada teman-teman perkembangan. Minyak dan batu bara memberikan sumbangan cukup signifikan. Kalau minyak itu sekitar 8-9% terhadap total penerimaan kita. Batu bara dalam hal ini tergantung pada saat harga batu bara tahun 2023 2022 yang sempat menyentuh $300
Itu sumbangan batu bara terhadap penerimaan negara dari sisi pajak saja itu sekitar 5%. Sekarang turun drastis menjadi hanya sekitar 1%. Jadi naik turunnya harga komoditas dua yang sebelah kiri memberikan dampak hampir sekitar 10 hingga 13% dari penerimaan negara. Ini yang harus kita jaga. Komoditas lain seperti CPO juga ada kecenderungan kalau kita lihat year to date Januari sampai dengan Mei itu mengalami koreksi turun 18%. Namun kalau dibandingkan tahun lalu CPO kita itu sudah agak membaik yaitu naik 18%. Gitu ya. Jadi kita lihat penurunan terutama dari Januari ke Mei. Tapi kalau kita lihat antara Mei tahun ini dengan Mei tahun lalu ada kenaikan. Tahun lalu memang berat sekali penurunan dari CPO ini harganya. Beras harganya year on year-nya naik 3%. Year to date Januari sampai dengan Mei mengalami koreksi 1,8. Dua komoditas lain yang penting bagi Indonesia adalah nikel dan tembaga. Kita lihat harga nikel dalam hal ini itu secara month-to-month saja drop 4%. Year on year dropnya 12%. Hanya year to date dropnya lebih sedikit yaitu 1,3. Ini menggambarkan salah satu komoditas kontributor ekspor kita di nikel itu juga akan mengalami penurunan dari sisi kontribusi perpajakannya. Sementara untuk tembaga agak sedikit lebih baik, ini terutama karena komoditas ini dipakai oleh di dalam teknologi digital nanti untuk AI dan lain-lain. Makanya tembaga masih relatif survive. Year to date-nya sudah terjadi kenaikan 10% dan year on year-nya dibanding tahun lalu 3%. Komoditas yang saya sampaikan di sini dia dipengaruhi tidak hanya supply demand dari sisi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang melembah akan menyebabkan komoditas harganya melemah, namun juga sangat rentan terhadap pergolakan politik dan keamanan, seperti yang terjadi di Timur Tengah maupun di belahan negara lain. Inilah yang harus kita waspadai karena penerimaan negara kita juga nanti akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya dalam kontrol kita seperti geopolitik maupun perekonomian dunia. Nah, kita lihat dengan situasi global yang seperti ini, kita lihat di dalam negeri kita. Kondisi dari sisi konsumen, indeks kepercayaan konsumen kita masih relatif di zona optimis 117. Meskipun kalau kita bandingkan kondisi di akhir tahun 2024 yang cukup tinggi. Ini terjadi koreksi, tapi ini masih zona optimis berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dari sisi penjualan mobil dan motor, kita lihat untuk penjualan motor mengalami kontraksi 0,1 dan penjualan mobil juga mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bulan Mei ini yaitu 15,1%. Meskipun demikian, untuk penjualan sektor retail mengalami perbaikan, ada ekspansi yaitu 2,6% year on year. Kalau kita lihat dari sisi kegiatan ekonomi yang membutuhkan listrik, dalam hal ini kalau ada kegiatan ekonomi berarti kantor dibuka atau mall dibuka atau pabrik dibuka, mereka mengkonsumsi listrik dan kita lihat konsumsi listrik untuk bisnis masih tumbuh 4,5%. Berarti kegiatan ekonomi masih bertahan dengan indikator seperti konsumsi listrik. Kalau untuk industri yang terutama manufaktur juga pertumbuhan dari konsumsi listriknya 6,7%. Investasi bangunan mengalami lonjakan di bulan April, mendekati 30%. Ini mungkin berbagai proyek udah mulai jalan lagi. Dan di sektor manufaktur tadi saya sampaikan Indonesia ada di dalam zona kontraktif yaitu 47,4.
Ini menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia di satu sisi kita harus menjaga bahwa dampak yang bertubi-tubi dari global telah mempengaruhi di dalam negeri dan mulai terlihat dari konsumsi, dari berbagai kegiatan yang kita lihat seperti pembelian mobil dan motor. Meskipun di level retail kita masih lihat adanya kegiatan yang positif. Manufaktur sudah mulai mengalami kontraksi dari sisi PMI manufakturnya. Growth dari sektor manufaktur masih positif, terutama pada penerimaan perpajakan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi kita masih terjaga di 1,6 year on year. Kalau dilihat month to month, slide selanjutnya 0,37 dan year to date-nya 1,19. Slide please. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat inflasi kita di 1,6 ini masih relatif terjaga selama bahkan beberapa tahun terakhir ini. Ini Indonesia termasuk yang mampu menjaga stabilitas harga. Banyak yang kemudian menginterpretasikan apa arti inflasi 1,6 ini. Kalau kita lihat komposisi di sebelah atas kanan, kontribusi rendahnya inflasi kita adalah harga-harga yang biasanya bergejolak, yaitu makanan, itu mengalami negative growth, deflasi di harga pangan. Karena adanya panen dan juga beberapa barang pangan kita yang terjaga baik. Panen beras, panen jagung. Bahkan kita harus menjaga supaya jangan terlalu jatuh harganya agar kesejahteraan petani tidak menurun. Jadi dalam hal ini volatile food kontribusinya memang sangat dalam atau turun terhadap tingkat harga. Dan oleh karena itu kita nanti Pak Suwa akan menyampaikan bagaimana kita memberikan support, memberikan bulog anggaran untuk stabilisasi harga beras atau gabah di Indonesia. Kalau kita lihat komponen administered price, harga yang dijaga atau yang diatur oleh pemerintah masih tumbuh 1,36%. Nanti kalau teman-teman lihat di bulan depan pada saat pemerintah melakukan banyak kebijakan untuk stimulasi di bulan Juni, pasti komposisi inflasi ini akan berubah, termasuk yang warnanya orange, karena beberapa administered price seperti diskon jalan tol, diskon pesawat, dan yang lain-lain akan terrefleksikan di situ. Jadi nanti teman-teman media jangan nanya, Bu, inflasinya turun karena daya beli gitu. Padahal karena ini adalah karena memang akan ada beberapa policy menurunkan administered price. Gimana melihat inflasi dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi kita itu dari sisi demand, permintaan, atau dari sisi konsumsi, produksi masih jalan. Terlihatnya adalah di 2,4 yang warna hijau yang namanya inflasi inti. Inflasi inti adalah yang dihitung Bank Indonesia merupakan komponen dari barang-barang yang sangat peka terhadap permintaan masyarakat. Jadi kalau masih 2,4%, itu masih di dalam range 2 plus minus 1, dia adalah berarti ada pertumbuhan yang memang secara natural di situ. Sehingga indeks harga konsumen secara headline di 1,6. Ini artinya berarti 1,6 bagus rendah, tapi karena dikontribusikan oleh volatile food, terutama beras, jagung yang mengalami penurunan, dan juga dari sisi nanti administered price yang bulan Juni nanti akan terlihat. Tapi kalau dari sisi demand, inflasi inti masih tumbuh 2,4%. Dari sisi neraca perdagangan, kita lihat untuk surplus di bulan Mei adalah 4,9 billion US dollar. Ini karena ekspor kita mencapai 25,3 billion US dollar, sementara importnya 20,4 billion US dollar. Neraca perdagangan kita itu masih
surplus selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini bagus, namun tetap waspada. Karena seperti saya sampaikan tadi, kondisi global menyebabkan dampaknya nanti terlihat di ekspor dan impor. Karena yang terjadi adalah perang dagang yang mempengaruhi ekspor impor. Jadi kita juga harus hati-hati melihat perkembangan. Meskipun 5 tahun terakhir ini neraca perdagangan kita terus mengalami surplus. Pada bulan Mei kemarin surplusnya adalah 4,9 billion US dollar, yaitu ekspor dikurangi impor untuk barang. Komposisi dari ekspor kita terlihat di sini untuk produk pertanian mengalami pertumbuhan sangat tinggi, 56,2%. Industri pengolahan juga ekspornya tumbuh 25,8%. Yang mengalami penurunan tadi persis seperti yang saya sampaikan di komoditas, yaitu komoditas pertambangan, yaitu negatif 26%. Ini yang menyebabkan tadi dampaknya terlihat di dalam penerimaan negara kita. Sedangkan kalau kita lihat dari importnya, barang modal importnya tumbuh 23,1, ini berarti kita harapkan positif karena orang kalau mengimpor barang modal tentu untuk kegiatan produksi. Untuk bahan baku, dia pertumbuhannya sangat tipis 0,3%, sedangkan barang konsumsi pertumbuhan importnya 7,8%. Jadi kita lihat di sini bahwa komposisi dari import masih didominasi growth-nya adalah dari barang-barang modal. Sedangkan bahan baku relatively flat dan barang konsumsi tumbuh di 7,8. Ini ada suatu kenaikan dari sisi import. Neraca perdagangan kita kalau kita lihat kumulatif dari tahun lalu ke tahun ini, kumulatif surplusnya masih mengalami kenaikan, yaitu di 16 billion US dollar Januari-Mei 2025. Tahun lalu Januari-Mei surplusnya adalah 13,1. Jadi ini hal yang positif. Nah, dengan lingkungan ekonomi yang tadi telah saya sampaikan, kita lihat perkembangan asumsi makro yang ada di dalam APBN kita. Tadi karena semua bergerak ya. Jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak. Growth kita karena baru kuartal 1 yang dari BPS adalah di 4,87, APBN kita mengasumsikan di 5,2. Ini tadi seperti disampaikan, asumsi menurut IMF, World Bank, kita akan mengalami perlemahan di 4,7%. Kita berusaha sekarang pemerintah untuk memitigasi prediksi atau proyeksi ekonomi yang melemah itu dengan terus melakukan beberapa kebijakan counter cyclical agar ekonomi kita bisa terus mendekati di 5% untuk tahun ini karena asumsinya di 5,2. Inflasi kita relatif baik 1,6 untuk year on year, di dalam asumsi APBN di 2,5%. Nilai tukar kita yang di dalam APBN diasumsikan Rp16.000 per dolar, end of period yaitu akhir Mei mencapai di Rp6.237 per dolar. Kalau year to date Januari sampai dengan akhir Mei posisinya di 16.437. Yield surat berharga negara kita yang 10 tahun APBN di 2025 mengasumsikan 7%. End of period ada di 6,89%. Sedangkan year to date-nya di 6,72%. Harga minyak ini tadi yang masih mengalami gejolak. Asumsi APBN kita di $82 per barel. Kemarin dengan perlemahan harga minyak, sebetulnya end of period-nya di 62,75.
Sedangkan year to date, harga minyak rata-rata kita di 70,05, masih di bawah harga asumsi di dalam APBN kita. Lifting minyak kita di 567.000 barel per hari, di bawah asumsi APBN yaitu 605. Kita harapkan nanti dari Menteri SDM dan SKK akan menyampaikan moga-moga lifting minyak bisa naik menembus di atas 600 lagi. Lifting gas di 987,5 ribu setara minyak barel per hari, di bawah asumsi kita 1.005.000 barel setara minyak per hari. Ini juga sesuatu yang harus kita lihat. Nah, 3 variabel terakhir tadi, harga minyak, lifting minyak, dan lifting gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertambangan minyak, juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. Ini adalah situasi APBN yang kita semuanya tahu, asumsinya saja sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kejadian perang di satu belahan bumi yang lain. Dengan situasi ini, kita akan masuk ke APBN, nanti akan dielaborasi oleh masing-masing. Postur APBN 2025 dengan demikian adalah sampai dengan 31 Mei adalah seperti ini. Pendapatan negara kita sampai akhir Mei mencapai 995,3 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 33,1% dari target pendapatan tahun ini. Pajak dalam hal ini terkumpul 683,3 triliun rupiah atau 31,2% dari target tahun 2025. Bea dan cukai dalam hal ini mengumpulkan 122,9 triliun rupiah atau 40,7% dari target tahun ini. Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target. PNBP kita 188,7 triliun rupiah, dalam hal ini adalah 36,7% dari APBN kita. Nah, kalau kita lihat realisasi dari April ke Mei menunjukkan dan menggambarkan berapa pendapatan negara terkumpul dari 810 ke 995. Hampir 185 triliun sendiri untuk 1 bulan Mei saja. Kita berharap akselerasi nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito perkembangan dari pendapatan negara kita tersebut. Di sisi belanja, kita lihat ini sudah akhir bulan Mei ya, berarti sudah hampir mendekati 50% dari APBN karena sudah akan mendekati Juni pertengahan tahun. Belanja negara kita telah terbelanjakan 1.016,3 triliun rupiah, total seluruh belanja negara. Ini artinya 28% dari total belanja negara kita yang di dalam APBN adalah 3.621,3 triliun, itu sudah terrealisir di bulan Mei. Atau bisa menggunakan kata baru terrealisir, karena ini sudah bulan Mei ya. Belanja kementerian dan lembaga 325,7 triliun rupiah. Total pagunya adalah 1.160,1 triliun. Ini artinya belanja-belanja dari kementerian lembaga adalah 28,1% dari total pagunya. Belanja yang non kementerian lembaga yaitu yang ada di dalam account bendara umum negara, ini termasuk pensiun, kemudian subsidi dan lain-lain, yang anggarannya adalah 1.541,4 triliun, terbelanjakan 368,5 triliun. Ini artinya 23,9% dari total belanja yang ada di dalam pos bendara umum negara.
Sedangkan transfer ke daerah yang di dalam anggaran APBN kita 919,9 triliun, hampir 920 triliun, terrealisir atau sudah kita transfer ke pemerintah daerah 322 triliun atau 35%. Jadi kalau kita lihat komposisi yang paling banyak adalah justru transfer dari sisi prosentase total anggaran. Nanti Pak Sua akan menjelaskan detail dari belanja negara ini. Yang mana yang bergerak cukup baik, yang mana yang masih harus terus diakselerasi. Posisi APBN sampai dengan akhir Mei, keseimbangan primer kita masih mencatatkan surplus, bahkan surplusnya lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau bulan April surplus dari keseimbangan primer adalah 173,9 triliun, maka posisi akhir April adalah 192,1 triliun surplus primary balance kita. Namun dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Ini artinya defisitnya diestimasi di 2,53% dari PDB. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga perlemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Untuk pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2025 terrealisir 324,8 triliun. Ini naik dari bulan April yaitu 279,2 triliun. Nanti Pak Tommy akan menjelaskan perkembangan dari pembiayaan dalam situasi ekonomi dan volatilitas sektor keuangan maupun pasar obligasi yang tadi telah saya jelaskan. Jangan lupa di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 62 2024, total pembiayaan anggaran adalah ditargetkan 616,2 triliun rupiah. Jadi ini adalah postur APBN yang tadi saya sampaikan semua pos ini, terutama tadi pendapatan dipengaruhi banget oleh ekonomi global, geopolitik bahkan masalah perang bisa mempengaruhi pendapatan negara karena dampaknya spillover-nya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan berbagai perkembangan. Belanja negara, nanti Pak Sua akan menyampaikan juga bagaimana program-program prioritas untuk tetap menjaga ekonomi nasional kita. Namun belanja negara juga sebagian dipengaruhi oleh situasi global seperti harga minyak dan kurs. Dan defisit kita 21 triliun masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai dengan Undang-Undang 62 2024 yaitu 616,2 triliun rupiah. Demikian yang ingin saya sampaikan untuk kemudian kita akan masuk elaborasinya di masing-masing di belanja dan pendapatan serta pembiayaan. Terakhir mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Sua untuk belanja, kalau kita lihat kinerja APBN 2025 ini kita masih menyumbangkan ekspansi, artinya dalam kecenderungan ekonomi yang melemah akibat global dan dalam negeri, APBN mencoba menahan perlemahan itu melalui counter cyclical, yaitu pendapatan negara
yang dari bulan April 810 naik ke 995,3, kita masih bisa mengumpulkan pendapatan negara yang tetap kita jaga. Namun dari sisi belanja negara terjadi kenaikan yang cukup signifikan, 806,2 triliun. Di bulan Mei saja naik menjadi 1.016,3 triliun. Meskipun ini dari total belanja baru 28,1%. Jadi kita tetap akan melihat APBN itu baik karena APBN-nya sendiri dipengaruhi, tapi juga APBN mempengaruhi ekonomi. Kebijakan fiskal kita akan tetap terjaga untuk dijaga dari sisi menjaga kondisi ekonomi. Berbagai restitusi yang terjadi ini kita berikan untuk menjaga daya tahan dari korporasi. Kita memberikan paket stimulus terutama di bulan Juni-Juli ini di dalam rangka untuk menggunakan momentum libur sekolah. Kita juga memberikan stimulus UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif, dan sebagian dari penerimaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu dividen yang tidak lagi disampaikan kepada APBN tapi diberikan kepada Danantara diharapkan bisa ikut memutar ekonomi melalui kegiatan di Danantara. Dari sisi belanja nanti Pak Sua akan menjelaskan berbagai rekonstruksi dan efisiensi sesuai dengan Inpres Presiden, Inpres nomor 1 2025. Kita tetap jaga yaitu penghematan, efisiensi, namun juga pada saat yang sama secara selektif mendanai berbagai program-program prioritas nasional yang ditetapkan Bapak Presiden seperti makan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan koperasi desa, pembentukan sekolah rakyat, dan juga melindungi masyarakat dari daya beli, terutama dari sisi inflasi atau gejolak. Kita melakukan beberapa seperti pemberian diskon listrik pada awal tahun, pemberian dukungan pada UMKM, dan sektor padat karya. Defisit kita di 0,09%, tadi 21 triliun adalah di dalam rangka untuk menjaga perekonomian. Kita mulai dari sisi belanja negara, saya beralih kepada Pak Sua Hasil. Silakan Pak Sua. Terima kasih Bu Menteri.